Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Iputu Agus Suhendra Adiputra. Kalian bisa memanggil saya Pak Putu. Di sini saya menjadi wali kelas kalian, yaitu sebagai wali kelas 4 pada tahun pelajaran 2021-2022 di Sekolah SD Negeri 1 Pengragoan. Baik, Bapak lanjutkan. Proses pembelajaran di SD Negeri 1 Pengragoan. Selama ini, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Namun, pada tahun ini, proses pembelajaran sedikit berbeda dengan pembelajaran tahun sebelumnya, dikarenakan masih banyak kasus virus corona yang sedang marak-maraknya di negeri kita ini. Maka dari itu, proses pembelajaran di tahun ajaran ini akan dilaksanakan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Walaupun dengan pembelajaran jarak jauh, anak-anak harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran dan sungguh-sungguh mengikutinya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Sebelum mengawali pembelajaran, Bapak akan menjelaskan kontrak pembelajaran yang akan anak-anak nantinya harus bisa ikuti, bisa laksanakan. Nah, adapun kontrak pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa aspek yang meliputi afektif, kedisiplinan, keaktifan, dan penilaian. Yang pertama, aspek afektif. Aspek afektif ini meliputi sikap, akhlak, sopan, dan santun kalian akan selalu diamati dan dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian aspek yang kedua, yaitu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan di sini yang dimaksud adalah tenggang waktu dalam pengumpulan tugas. Artinya, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, anak-anak harus mengumpulkan secara tepat waktu. Apabila anak-anak dalam pengumpulan tugasnya tidak tepat waktu, itu akan mendapatkan pengurangan nilai atau pengurangan poin dalam pembelajaran. Selain itu, presensi atau absen online, anak-anak harus juga tepat waktu melakukan presensinya. Kemudian yang ketiga ada aspek keaktifan. Aspek keaktifan ini maksudnya bagaimana anak-anak di dalam diskusi forum, baik melalui media WA maupun media lainnya nanti, anak-anak harus aktif di dalamnya, ikut berpartisipasi baik dalam berpendapat, berargumentasi dalam mata pelajaran, itu nantinya akan dinilai semuanya. Yang terakhir ada aspek penilaian. Nah, aspek penilaian ini nantinya yang dinilai adalah tugas-tugas yang anak-anak kumpulkan, ada nilai ulangan harian, ada nilai PTS, penilaian tengah semester, dan ada juga nilai PAT atau penilaian akhir tahun. Selain itu, dalam aspek penilaian ini yang dinilai nanti adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak-anak selama mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Adapun KKM mata pelajaran di kelas 4, yang pertama itu Agama dan Budi Pekerti, KKM-nya adalah 78, PPKN KKM-nya 72, Bahasa Indonesia KKM-nya 68,
Matematika KKM-nya 65, IPA KKM-nya 68, IPS KKM-nya 68, SBDP KKM-nya 75, PJOK KKM-nya 75, dan yang terakhir Bahasa Bali dalam muatan lokal KKM-nya adalah 65. Ini adalah KKM yang nantinya anak-anak harus bisa tempuh dalam setiap mata pelajarannya harus tuntas agar bisa naik ke kelas berikutnya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Nah, dalam 1 tahun ke depan, nanti anak-anak akan mendapatkan 9 modul, ya, atau 9 buku dalam bentuk elektronik yang nantinya Pak akan bagikan melalui WA Group. Adapun materi pelajaran di kelas 4 pada tema 1 yang buku covernya warna pink ini, temanya adalah tentang indahnya kebersamaan. Tema 2 yang covernya berwarna ungu itu adalah selalu berhemat energi. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Tema 4 berbagai pekerjaan. Tema 5 pahlawanku. Tema 1 sampai tema 5 anak-anak akan didapatkan pada pertemuan di semester 1. Sedangkan di semester 2 akan dilanjutkan dengan tema 6 cita-citaku, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, tema 8 daerah tempat tinggalku, dan yang terakhir tema 9 kayanya negeriku. Inilah nantinya materi yang akan Bapak ajarkan bersama kalian untuk 1 tahun ke depan. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Adapun nanti media pembelajaran yang Pak Guru gunakan terdiri dari WhatsApp, Zoom, YouTube, Google Form, dan Google Meet. Yang pertama adalah media aplikasi WhatsApp. Nah, anak-anak nanti akan Pak buatkan grup, yaitu grup WA kelas 4. Setiap informasi nantinya akan diinformasikan melalui WA grup kelas. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan bisa melalui media ini, WA. Kemudian ada Google Form atau Google Formulir. Nah, Google Form ini nantinya Pak buatkan dalam bentuk absensi kelas. Anak-anak harus tepat waktu dalam melakukan absensi. Kemudian ada Zoom dan Google Meet. Kedua aplikasi ini adalah aplikasi yang akan digunakan pada saat belajar daring. Dan yang terakhir adalah YouTube. Dalam YouTube nanti akan Bapak share video-video yang berkaitan dengan materi yang diajarkan pada setiap pertemuannya. Inilah media pembelajaran yang nantinya akan kita gunakan selama belajar daring. Nah, kemudian yang terakhir, selain dari kelima media tadi, itu akan bisa berubah tergantung pada kondisi kelas dan materi yang diajarkan. Kemudian, selama pembelajaran di rumah, kalian juga jangan lupa harus tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti tetap melaksanakan 3M. M yang pertama adalah mencuci tangan, M yang kedua adalah memakai masker, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Selain itu, anak-anak juga harus makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta istirahat yang cukup. Nah, demikianlah
perkenalan singkat dan kontrak pembelajaran dari Bapak. Jika ada informasi yang belum jelas dan ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.